Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati SPDI. Saya mahasiswa PPG UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi Angkatan K2 tahun 2024. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi adab dalam menggunakan media sosial dengan metode PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Rinda, kenapa kamu kelihatan lesu sekali pada hari ini? Sakit? Tidak ya, sehat ya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, ketua kelas tolong pimpin membaca doanya. Baik, sebelum kita belajar, Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca satu buah surat pendek, yaitu surat An-Nas. Hafalkan semua surat An-Nas? Hafal, Bu. Akan dimulai secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya. Kita lanjutkan dengan Ibu akan mengambil absen kehadiran kalian di pagi hari ini. Yang namanya Ibu sebutkan tolong bersuara ya. Ya, Yang pertama Galang, hadir. Prima, Ada Bu. Yusril, Ibu, Aek, hadir Bu. Linda, Illa, Ica, Pia, Ayu, Hadir Bu. Fadiana, Hadir Bu. Iqmal. Hadir Bu. Hadir ya, nanti hadir semuanya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak datang di pagi hari ini. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, kalau ada tolong diperhatikan di bawah mejanya kalau ada sampah-sampah yang berserakan tolong dipungut. Kalau ada baju-bajunya yang masih terkena yang di luar tolong dimasukkan dan dirapikan. Tolong berdiri dulu semuanya. Sudah rapi semuanya? Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Dan
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah siap semuanya kita untuk memulai pelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat ya. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang adab menggunakan media. Adab dalam menggunakan media sosial adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kita pada kali ini, di pertemuan kita di hari ini. Media sosial tentu kalian sudah tahu ya media sosial. Media sosial ini yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh media sosial yang kalian ketahui? Dan sebagainya ya. Apakah media sosial ini mempermudah kegiatan kalian? Sangat mempermudah sekali ya. Ya, makanya dalam menggunakan media sosial ini ada aturan-aturannya yang harus kalian ketahui. Maksudnya aturannya apa saja adabnya. Maka akan kita pelajari di pertemuan kita pada hari ini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Siapa yang sanggup menjawabnya? Ya, Linda, silakan. Untuk selalu waspada dalam menilai informasi yang akan disebarkan. Ya, bagus sekali pendapat dari Linda. Mengapa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Itu pendapat dari Linda. Saya ulangi, Linda. Untuk selalu waspada dalam menilai informasi yang akan disebarkan. Ya, yang lain bisa memahaminya ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah membagikan informasi hoax atau palsu di media sosial yang kalian punya? Kalian bisa menjawabnya? Ya, Yusril silakan. Tidak, Bu. Tidak pernah? Tidak, Bu. Ya, bagus sekali kalau tidak pernah. Yang lain apakah pernah membagikan informasi yang palsu di media sosialnya? Ya, Ibu harapkan kalian tidak membagikan informasi palsu karena itu sama saja dengan menyebarkan hoax, itu menyebarkan berita yang tidak benar. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yang pertama sekali adalah kalian dituntut harus mampu membuat satu desain poster atau spanduk tentang adab dalam menggunakan media sosial. Nanti kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Paham ya? Ibu akan menjelaskan Ibu akan mulai menjelaskan materinya, pentingnya adab menggunakan media sosial. Baik, kita akan mulai menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa bisa membacakan apa yang kalian perhatikan di layar depan? Coba baca. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru. Dunia digital tanpa batas yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai bangun tidur, medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Apakah benar apa ini statement ini? Kalian setuju kalian dengan pendapat ini? Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Benar atau salah? Apa saja yang kalian kerjakan dengan media sosial dari bangun tidur sampai mau tidur? Game, Bu. Main game, nonton TikTok. Ada bermanfaat atau enggak tuh? Setidaknya harus ada lah yang bermanfaat ya. Main slot katanya. Kita dalam. Nah itu pembukaan tentang media sosial, adab dalam media sosial. Sekarang kita lanjut ke dalil nakli tentang adab
fasikim binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alutum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, itu adalah terima kasih Ayu atas pembacaan dalilnya tentang adab dalam media sosial. Jadi kalian paham kan tentang dalil ini? Mengapa kita disuruh di dalil itu? Yang pertama sekali adalah meneliti kebenaran informasi yang diterima. Diteliti dulu sebelum disebarkan. Itu maksudnya supaya kita berhati-hati tidak menerima informasi yang belum jelas kebenarannya. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan yang nanti paham semuanya ya? Nah, sekarang berlanjut ke adab yang bagaimana dalam menggunakan media sosial itu. Yang pertama sekali adalah niat yang baik. Seperti apa contoh niat yang baik? Contohnya saya menggunakan TikTok untuk menyebarkan video yang akan saya buat tentang video tutorial memasak misalnya. Apakah itu berguna bagi orang lain? Berguna. Itu niat kalian dalam menggunakan media sosial. Itu salah satu contoh niat yang baik dalam bermedia sosial. Kemudian ada yang kedua apa? Coba baca. Apa penjelasannya di situ? Coba baca. Dalam media sosial tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Inilah teman di media sosial yang baik dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial
mengingatkan orang lain akan tersinggung dengan bahasa yang kita ucapkan atau yang kita tulis di media sosial kita ya. Kemudian lanjut baca Fabi. Bersikap bijak. Nah, bijak itu apa tuh? Bijak itu adalah bisa membedakan membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang tidak bagus atau yang tidak untuk disebarkan kepada orang lain. Kemudian terakhir baca Pia. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Hikmah apa? Hikmah kalau kita Manfaat. kalau kita memakai adab dalam bermedia sosial. Nah, ini dia hikmahnya. Coba baca hikmahnya Yusril yang pertama. Terhindar dari berita hoax. Lanjut. Silaturahmi di media sosial. Habis baca. Terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Yang keempat tuh maksudnya itu terhindar dari tindakan yang diskriminatif, namanya yang unsur sara. Sara itu apa tuh?
Kalau kerjasama semuanya kita memberikan saran, memberikan bagaimana sudah selesai? Ya. Tolong perlihatkan buku poster yang sudah kalian buat itu. Mana dia? Coba perlihatkan di sini. Ini dia ya. Ya, Bu. Udah bagus. Tinggal dikasih apa namanya ya, bingkai-bingkainya sedikit ya. Kita kan lagi cepat selesai. Kalau kelompok 1 mana tugas yang kalian bikin itu coba perlihatkan Ibu. Bijak dalam menggunakan sosial media. Hindari berbagi informasi pribadi, hindari berbagi lokasi. Udah bagus ya, tinggal disempurnakan lagi. Karena untuk kita sudah hampir sampai ke 20 menit seperti yang sudah kita sepakati tadi. Bagaimana masing-masing kelompok sudah siap tugasnya? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu presentasi masing-masing kelompok ke depan. Dan sudah siap masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan? Sudah. Minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Silakan maju ke depan semua anggota kelompoknya. Desainnya tolong kirimkan dulu ke Ibu sini. Udah nampak hasilnya di belakang? Sudah, Bu. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu bijak menggunakan sosial media. Pertama, pastikan apa yang Anda bagikan bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kedua, lindungi data diri dari potensi penyalahgunaan. Ketiga, jadikan media sosial tempat untuk menginspirasi, bukan untuk menyebar kebencian atau hoax. Keempat, verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan berita atau informasi dan menyebar hoax. Kelima, hargai perbedaan pendapat dan jangan gunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Sekian dari hasil proyek kami. Jika ada kritikan atau saran, dipersilakan. Bagaimana tanggapan Ibu semua? Bagaimana hasil karya proyek yang desainnya sudah mereka buat? Bagaimana tanggapannya? Bagus? Bagus ya? Ya. Masih proses untuk kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Bagus juga? Bagus juga menurut mereka. Udah. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih. Udah. Tutup dulu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok 1 presentasikan hasil karya mereka.
media sosial tempat untuk menginspirasi, bukan untuk menyebar kebencian atau hoax. Yang keempat, verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan berita atau informasi dan menyebar hoax. Yang kelima, hargai perbedaan pendapat dan jangan gunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Baik, sekian. Ada yang mau kritik tentang poster kami ini atau pertanyaan? Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Pas. Pas. Ada tanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Enggak jelas soalnya sedikit Dinda. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kritikan terhadap poster yang telah dibuat oleh kelompok 2. Posternya sudah lumayan bagus, tetapi kecerahan backgroundnya itu terlalu cerah. Seharusnya kalau menurut kelompok dari kelompok kami, backgroundnya itu agak digelapkan sedikit supaya tulisannya itu jelas. Oke, terima kasih atas saran dari kelompok 3. Terima kasih. Dan kelompok 3, adakah yang mau bertanya atau bertikai? Ada Bagus. Masih ada? Baik, terima kasih atas saran atau kritiknya. Kami dari kelompok 2 akan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Beri dulu aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kami mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek hasil dari kelompok diskusi kami. Adapun hasilnya, pertama, pastikan apa yang Anda bagikan bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kedua, lindungi data diri dari potensi penyalahgunaan. Tiga, jadikan media sosial tempat untuk menginspirasi, bukan untuk menyebar kebencian atau hoax. Empat, hargai perbedaan pendapat dan jangan gunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Terakhir, verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan berita atau informasi dan menyebar hoax. Sekian dari hasil proyek kami. Jika ada saran atau kritikan, persilakan. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Pas. Pas? Pas ya? Pas, bagus. Berarti udah bagus hasil karya proyek dari kelompok 3. Silakan bagi kalau mau ada tanggapan. Baik, kami akan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3. Teman-temannya yang lain, mari kita beri aplaus
Lancar hidup